Masih di channel belajar komputer dari Eyang Blangkon. Ada saya Rizal Firmansyah, admin, dan Eyang Blangkon tentu saja. Oke, di kesempatan kali ini kita lagi pengen membahas tentang kesehatan harddisk ya. Oh iya. Jadi saya tuh pernah ada software yang namanya Harddisk Sentinel. Nah, di Harddisk Sentinel itu kadang ada yang 100%, kalau harddisk baru-baru itu pasti 100% ya. Ada yang sampai 90%, 80%. Itu kadang menjadi apa ya, kok bisa seperti itu ya? Ada juga selain 90%, 80% apa namanya itu? Suhunya itu juga terdeteksi di software itu. Iya. Kok bisa begitu ya gitu? Oh iya. Itu salah satu fitur teknologi yang ada pada harddisk. Oh. Nah, itu ada pada harddisk tipe baru ya. Tapi walaupun sudah lama, sebetulnya sudah lama ya. Kalau yang awal-awal dulu itu belum ada. Oh, jadi ya itu fitur teknologi itu namanya, ini sebetulnya smart ya. Ini satu scan dulu di sini gini. Nah, ini titik gitu ya. Ini. Nah, ini smart. Nah, itu apa smart itu? Pintar. Bukan. Itu adalah suatu singkatan. Singkatan ya. Tak pikir smart pintar. Jadi itu singkatan, sebentar saya berdiri aja ya. Itu singkatan dari ini. Self monitoring. Nah, kemudian ini analisis. And recording, jadi di sini and recording technology. Oh. Ya. Berarti ini singkatan ya, Yang ya? Ya, jadi itu singkatan itu yang yaitu self monitoring analysis and recording technology. Artinya adalah teknologi perekaman dan analisis. Monitoring itu pemeriksaan sendiri. Jadi itu sebuah teknologi yang untuk memeriksa harddisk itu. Jadi pemeriksaan diri sendiri gitu loh. Jadi harddisknya ini memiliki kemampuan nanti di situ tuh untuk memeriksa dirinya sendiri. Oh. Jadi contohnya tadi harddisknya masih bagus ya. Iya, Mas. Bagus, makanya dia pakai istilah kesehatan healthy, ya gitu ya. Kesehatan 100%. Nah, nanti kalau dia dipakai setelah sekian lama, itu kan pasti ada kemunduran ya, mengalami kerusakan dikit demi sedikit, sampai akhirnya nanti itu rusak beneran. Nah, nanti itu dari 100% setelah sekian lama, entah 1 tahun, 2 tahun, atau berapa tahun, dia akan mundur. Kesehatannya menjadi 99%, kemudian menjadi 90%, dan seterusnya, sampai akhirnya dia rusak beneran. Nah, ini teknologi ini sudah ada di harddisk. Jadi harddisk itu sudah memeriksa dirinya sendiri. Jadi nanti langkahnya kayak gini ya. Jadi itu nanti harddisk itu akan memeriksa itu, dan itu akan disimpan di dalam chip tersendiri. Oh. Ya, chip di harddisk itu sendiri gitu. Jadi dia disimpan di situ sudah. Nah, terus bagaimana untuk mengetahui hasil simpanan itu gitu? Nah, untuk mengetahuinya itu diperlukan software tertentu. Nah, coba tadi Anda pakai apa? Harddisk Sentinel. Ya, kemudian ada lagi itu kayak ini HD Tune ya. Jadi HD Tune ini loh, HD ya, kan HD Tunes gitu, tunes. Oh, Nah, ini ya, ini untuk memeriksa kayak kecepatan harddisk itu, putarannya itu. Kemudian ada lagi itu apa ya? Oh, smart ya. Nih, smart disk monitoring. Nah, ini ya. Oh. Monitoring. Nah, ini nama dulu ini apa? Software. Ya, software. Yang untuk memeriksa harddisk itu. Jadi dia nanti ini akan membaca chip tadi yang ada isinya. Jadi isinya itu bisa dibaca oleh program-program tertentu. Tadi ada Harddisk Sentinel. Nah, itu baca dari situ. Ya, jadi di situ nanti akan dideteksi. Nah, kemudian yang dideteksi itu sebetulnya apa saja.
Ya, contohnya kayak gini, banyak ya yang dideteksi di situ tuh banyak. Salah satu contohnya yang paling menonjol itu ya, yaitu putaran hard disk, yaitu RPM-nya. Oh, RPM. Ya, jadi nanti kalau RPM itu, kalau hard disk itu sudah lama dipakai, mungkin akan berkurang kecepatannya atau malah tambah cepat. Oh iya, ya, tidak normal gitu. Ya, karena kerusakan komponen tadi ya, bisa berakibat seperti itu. Kemudian yang kedua, temperatur. Temperatur nggih. Ya, temperatur hard disknya itu. Biasanya kalau hard disk itu sudah mulai mengalami kemunduran, itu temperaturnya meningkat itu. Oh. Ya, dan temperatur yang meningkat ini itu akan mempengaruhi proses baca tulis. Dia akan terjadi proses baca tulis itu akan semakin lamban. Karena panas tadi. Iya, panas tadi. Dan ini kalau panas ini berlebihan, panas itu nanti bisa keluar dari hard disk itu mempengaruhi perangkat yang ada di dalam case ya. Iya, sirkulasi. Ya, sirkulasi di situ. Di mana di dalam case itu kan panasnya tidak hanya dari hard disk, dari prosesor kan juga ada, atau dari chipset kan ada. Iya. Nah ini dengan ketambahan hard disk ini nanti bisa semakin panas dan itu akan memicu kipas yang ada di prosesor ini akan semakin kenceng sehingga suaranya menjadi bising gitu. Menjadi bising. Selain itu panas yang terkumpul ini selain merusakkan komponen-komponen hard disk itu sendiri yang terpengaruh, juga komponen-komponen lainnya seperti yang ada di motherboard itu. Itu kan banyak komponen kayak elko, transistor, resistor, macam-macam itu terpengaruh juga nanti. Nah, tadi ya yang diperiksa oleh hard disk tadi adalah temperatur hard disk itu sendiri. Sebelumnya tadi putarannya ya. Kemudian sektor-sektor yang rusak. Ya. Jadi ini sektor ini yang rusak ada berapa yang sudah mendekati kerusakan. Nah, kemudian apalagi banyak sekali ya. Itu ada sick time apa begitu ya. Aduh, banyak sekali itu yang sampai read write head-nya. Jadi head yang untuk baca tulis ya. Oh, kesehatan itunya. Iya, semuanya lah banyak sekali di situ. Nah, ini nanti data ini akan dikumpulkan dan disimpan di dalam chip tadi. Jadi kalau panasnya udah meningkat, temperaturnya, kemudian putarannya sudah di situ. Nanti di situ dia melakukan perhitungan sendiri. Oh, kalau sudah kayak begini kesehatannya tinggal sekian %. Jadi teknologi smart ini kayak kalau manusia bawa suhu ini yang bagian untuk ngecek suhu termometer bawa ini juga tensi ngecekin sendiri gitu. Ya, kalau dia kan punya sensor kan sensor gitu ya. Karena mesin ya. Kalau hadis itu nggak punya sensor, dia punya tangan ngambil sendiri. Oke, maksudnya dia memeriksa keadaan diri sendiri. Betul. Oh, saya panas ini. Nah, itu kayak begitu. Jadi sebetulnya ini boleh dikatakan suatu teknologi yang kita sebut peringatan dini. Oh. Jadi itu memperingatkan pada pemakai. Ya, hard diskmu kesehatannya sekian, sebentar lagi itu rusak tuh. Nah ya, supaya kita sudah bisa mengantisipasi ya kejadian ini. Makanya seringkali itu ada tulisan kayak begini ya. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kalau programnya itu bahasa Inggris kayak it's detune kan bahasa Inggris ini ya. Nah nanti itu kalau diterjemahkan kayak gini. Awas, hard disk Anda sudah mengalami penurunan kesehatan. Harap segera data di backup. Oh. Ada kayak begitu lah. Itu kan peringatan dini. Nah, kemudian kalau dia sudah mengatakan bahwa itu kesehatannya menurun dan dia sudah mengalami kemunduran, ya pertanyaannya kapan itu rusaknya? Saya pernah 80% udah rusak itu ya. Iya. Nah, makanya itu kalau kita ditanya kapan rusaknya, itu seperti ini. Itu rusaknya bisa jadi setahun lagi. Oh, setahun lagi. Iya, bisa jadi sebulan lagi. Tapi juga bisa jadi berapa menit lagi. Nah, di sini nggak bisa diprediksi. Nah, tapi peringatan tadi itu sangatlah penting. Jadi makanya untuk jaga diri, kalau sudah kayak begitu, segeralah di backup. Jangan sampai bilang kayak begini. Banyak orang itu kayak gini. Saya dulu sudah dapat kayak gini, punya saya itu 80%, tapi juga
sampai berapa bulan itu masih nggak apa-apa. Jangan seperti itu. Mungkin saya pernah gitu ya. Ya, ya itu sebab kita nggak bisa prediksi. Bisa jadi berapa menit lagi dia rusak loh. Ya, jadi itu kan hanya perkiraan dan dia tidak menyebutkan bahwa akan rusak kurang lebih sekian waktu lagi gitu ya, atau sekian hari atau sekian jam lagi. Enggak, hanya diperingatkan itu sudah mengalami kemunduran. Pikiran saya itu kan 80% ya. Oh ya, nanti ya. Masih lama, belum 70%, belum 60% itu. Belum 50%, terus 80%, besoknya rusak, waduh. Hilang semua datanya. Iya. Aduh, ya, nah, kemudian bagaimana supaya ini bisa berjalan? Ya. Nah, itu begini. Smart ini hanya bisa berjalan kalau memenuhi syarat. Syaratnya adalah harddisknya memiliki teknologi ini. Sudah di-set dengan teknologi ini. Kemudian motherboardnya harus mendukung teknologi itu. Oke. Ya. Kemudian apalagi? Nah, softwarenya juga harus mendukung. Software yang digunakan, ya, mendukung teknologi itu. Kalau softwarenya nggak mendukung, software yang dimaksud ini sistem operasi utama, ya. Oh, sistem operasi? Iya, harus mendukung itu. Nah, kemudian di BIOS, kadang itu di BIOS itu di motherboard ada tulisan ini smart, ya, itu harus di enable. Oh iya, ya. Kadang orang itu di disable gitu ya, itu di enable. Nah, itu tadi syarat-syaratnya. Jadi salah satu saja dia nggak jalan, ya, yang nggak jalan smart ini. Nah itu memang seperti yang Anda katakan ya, itu sedikit aja saya jelaskan. Dia tuh nggak mengerti ya. Jadi dia mengartikan smart itu katanya pintar. Ya, padahal ini sebuah teknologi ya. Teknologi. Nah, suatu saat harddisk yang dialami oleh konsumen dia, harddisknya mengalami satu masalah. Itu ya. Ya sudah akhirnya menuju ke kerusakan. Terus dia bilang begini nih, si orang ini. Oh, gampang tuh nanti. Oke lah, nanti saya ganti motherboard yang ada smartnya. Nah, nanti itu bisa bagus gitu. Jadi pikiran dia, kalau motherboardnya ada smartnya bisa memperbaiki si harddisk. Oh alah. Ya, jadi pikirannya kayak gitu. Coba kalau kita pikir ulang, loh, ini orang ini mau nipu tapi malah buka aib. Iya benar. Harusnya begini. Kalau dia bilang nanti motherboardnya akan saya carikan smartnya, berarti motherboard itu kan nggak ada smartnya. Oh iya benar. Nah, kalau itu nggak ada smartnya, kalau dia mau rusak nggak ada peringatan. Nggak ada peringatan, ya. Ya. Lah kalau dia dipasang smart, lu kan apa istilahnya ya? Senjata makan tuan. Ketika itu dipakai, malah dia bilang harddisknya ini mau rusak kan gitu. Ya senjata makan tuan. Jadi kami juga tertawa, ini orang ini bodoh nih gitu. Kok malah diganti yang itu? Kalau niatnya dia mau nipu, malah terbalik. Jangan dikasih motherboard yang dukung smart. Harddisknya akan tetap jalan, tapi kalau ada kerusakan atau mau kerusakan tidak akan kedeteksi. Ini malah kalau dalam bahasa Jawa itu ulo marani gepuk ya. Berarti tidak smart. Nah ini karena kebodohan dia. Dia nggak paham dengan istilah smart. Jadi kalau kita membeli harddisk, untungnya sekarang sudah sebagian besar sudah dikasih ini teknologi ini ya. Jadi harus tahu di sini ya. Kalaupun ada yang nggak ada teknologi ini, saya juga nggak tahu ya. Tapi sebagian besar sudah ada. Bahkan SSD ada mungkin ya? SSD kan beda lagi nanti. Oh iya beda lagi. Ya, saya belum memahami secara penuh untuk fitur teknologi SSD. Kalau mekanisme kerja, kemudian perangkatnya udah ya. Tapi nanti kesananya gitu kita harus cek ulang. Gitu beda ya. pembahasan. Ya. Karena namanya juga softwarenya AD-Tunes, AD Sentinel ya. Bukan SSD Sentinel. Iya. Ini bisa yang keliru ini. Ya. Jadi ini harus dipahami ya. Jadi harddisk yang sekarang sudah ditinggalkan yang apa itu juga ada kok, sudah ada yang ada smartnya juga. Berarti teknologi smart ini sudah lama. Nah kemudian begini, jadi hati-hati dengan kondisi-kondisi semacam ini. Kalau Anda membeli sebuah komputer ya, jangan lupa memeriksa di BIOS, yaitu smartnya enable kan.
Oh betul. Supaya nanti kalau ada kemunduran kita udah tahu. Satu itu. Terus yang kedua, apabila, nah ini ya, biarinlah penjual itu marah sama saya, ya. Melindungi konsumen. Ya, kalau ada pihak-pihak yang, ya saya katakan oknum aja, ya, dia menjual harddisk yang sudah kesehatannya sudah menurun, nah dari situ pasti nanti apa fitur smart di BIOSnya akan dia disable. Oh iya ya. Sehingga nggak tahu. Terus dikasih garansi 2 minggu, beres kan? Nah ya, jadi supaya kita menghindari yang kayak begini, pemeriksaan harus bagus. Jadi BIOS itu sangat menentukan. Contoh nanti ya di BIOS Anda bisa ngecek tentang itu ya, yang tadi harddisk. Apa itu aja? Enggak. Ya, nanti akan ketahuan jenisnya harddisk. Ya, kapasitasnya. Ya. Juga nanti akan ketahuan prosesornya itu speknya apa saja walaupun terbatas, ya, memorinya dan sebagainya ya. Jadi dari situ kita bisa mengetahui itu. Ngeceknya kan nggak usah buka komputernya. Kalau itu laptop nggak usah buka laptop. Masuk aja BIOS. Nah kalau mau beli ke situ dong. Kalau lebih selamat lagi buat aplikasi, jadi ambil aplikasinya kayak untuk mengetahui spesifikasi komponen atau perangkat keras yang terakhir di dalamnya, baik itu untuk laptop, desktop maupun server, ya, yaitu aplikasi seperti Sysoft Sandra, kemudian Sysoft Sandra ya lengkapnya, AIDA 64, kemudian apa itu CPU-Z ya dan sebagainya. Itu untuk mendeteksi itu. Jadi jangan asal beli ini bagus, jangan percaya gitulah. Cek sendiri supaya tidak salah. Oke, ini bahasan sedikit mengenai smart fitur teknologi. Ada, ya, ada pertanyaan lagi mengenai ini. Komplit ini yang, komplit sekali. Ya. Mungkin itu saja yang melanggar. Iya, kita lanjut nanti kalau ada yang lain gitu.